Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 1. Menjodohkan dengan juragan. Langkah kakinya terdengar berdentum bersentuhan dengan lantai. Saat memasuki ruangan, tatapan Peter menjelajahi ruang. Hingga datang seorang pelayan yang berkata, "Tuan muda, Tuan Darrell sudah menunggu di ruangannya." Tanpa banyak bicara lagi, Peter melangkah menemui ayahnya yang memanggilnya ke kota ini. Satu ketukan di pintu sebelum akhirnya dia masuk. "Ayah," ucap Peter saat berdiri di belakang pria yang tengah duduk di sebuah ruangan gelap. "Peter, cukup jangan lari lagi. Kepergianmu tidak akan membuat ibumu hidup kembali. Jika kau membuatku datang hanya untuk mengatakan itu, aku akan pergi." Darrell memutar kursinya hingga menghadap putra sulungnya yang berdiri di depannya. "Ada sesuatu yang lain yang membuatmu datang, Pete. Kenapa kau ingin memberikan perusahaan pada anak dari wanita itu?" tanya Peter penuh penekanan. Darrell mengatakan dengan santai, "Anak itu bernama Michael, dan dia adalah adikmu. Wanita yang melahirkannya adalah ibumu. Kau sendiri yang bilang ibuku sudah meninggal. Dan tanpa hati nurani kau menikah seminggu setelah kematiannya." Darrell menarik napas dalam. "Hidup berlanjut, kenapa kau sangat egois? Kau ingin aku sendirian sementara kau pergi ke luar sana." Peter mencoba tidak terpancing ke arah itu. Dia menyayangi ayahnya, hanya saja situasi membuat jarak mereka merenggang. "Kembalikan perusahaan itu, Mom bilang itu untukku." Darrell menggeleng, dia berdiri untuk mengambil anggur di lemari. "Aku hanya ingin menjalankan wasiat terakhir ibumu, Nak." Ketika kata terakhir muncul, Peter mulai melemas. Apalagi ketika dia mendapatkan usapan di bahu. "Menikahlah dan punya anak, itu yang diinginkan ibumu. Aku berjanji, jika kau menikah dan memiliki anak dalam waktu 1 tahun ini, aku akan mengembalikan perusahaan padamu. Itu yang ibumu inginkan, Peter." Peter memiliki 2 usaha, miliknya sendiri dan milik orang tuanya yang dia kembangkan. Miliknya adalah perusahaan kapal pesiar, sementara milik orang tuanya adalah perusahaan yang membuat dan memasarkan helikopter. "Ingin anggur, Nak?" Di luar, seorang wanita bernama Asrida menunggu keluarnya Peter dari ruang suaminya. Ya, dia adalah ibu tiri Peter, yang kini menjadi alasan kalau pria itu tidak ingin pulang ke Amerika. "Mom?" tanya seorang anak laki-laki berusia 9 yang baru saja pulang sekolah. "Iya, sayang. Apa ada Kak Peter?" tanya anak itu dengan mata bersinar. "Ya, tapi dia sibuk. Naiklah ke atas, nanti Mommy bujuk dia agar menemuimu." "Oke. Hori." Asrida tersenyum melihat tingkah putranya, dia kembali meneguk martini miliknya. Sampai dia melihat pria yang dia tunggu akhirnya keluar, Asrida mengikuti Peter diam-diam. Peter sadar diikuti, ketika di tempat sepi dia berhenti melangkah. "Pete, kau sangat peka, Peter. Menjauh dariku." Asrida malah mendekap Peter dari belakang dan mengecup punggungnya yang dibalut jas. "Kau masih mencintaiku bukan?" Peter diam. Asrida masih menjadi kekasihnya saat menikah dengan Darrell. "Kau masih mencintaiku, Peter?" Peter melepaskan ikatan tangan Asrida di pinggangnya, kemudian berjalan begitu saja. Asrida yang kesal menyusul Peter dan menghadangnya. "Kenapa? Kau kesal karena Darrell? Menjauh dariku, kau sudah memilikinya." "Peter, pria itu sebentar lagi mati, kita bisa bersama kembali." "Pria itu ayahku," ucap Peter penuh penekanan. "Jaga perilakumu dan rawat dia dengan baik, Peter." Asrida kembali menahan tangan mantan kekasihnya. "Aku menikah dengannya karena terpaksa. Kau menyukai harta. Ya, kau benar. Dan sekarang aku kembali menyukaimu. Menjauh dariku,
Peter menghentakkan tangannya, dia melangkah masuk ke dalam mobil. Di dalam sana dia menelpon pengacaranya. Tuan, carikan aku seorang gadis yang bisa aku kendalikan. Baik, Tuan. Peter menatap foto Asrida di ponselnya yang belum berani dia hapus. Asrida adalah mantan kekasihnya yang mengajarkannya arti cinta. Sampai dia mengkhianatinya dan itu berdampak buruk pada diri Peter. Perilaku Asrida membuat Peter rusak perlahan. Malam ini, Peter ingin membuktikan lagi kalau hati dan dirinya bukan milik mantan kekasihnya. Dia menghubungi Hans. Halo, Tuan. Bawakan aku wanita yang bisa diehem-ehem. Baik, Tuan. Menunggu di hotel, Peter berharap yang ia pesan kali ini bekerja sesuai harapan. Jika ini berjalan sesuai yang dia inginkan, maka dirinya bisa melupakan Asrida perlahan. 20 menit kemudian, wanita pesanannya datang. Peter membuka pintu untuk melihat kedatangan wanita yang memakai baju merah maron. Halo, Mer. Kemarilah. Seperti yang Peter terapkan sebelumnya, dia meminta wanita itu meminum sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri. Saat itu terjadi, Peter membuka melaksanakan tugasnya, dan kini tereksposlah panorama yang begitu indah. Dan kenyataannya, asetnya tidak aktif. Kenyataannya, dia memesan pemanis yang bisa mengaktifkan asetnya. Rasa sedih, trauma dan tekanan saat mengetahui kekasihnya menikahi ayahnya sendiri membuat Peter terpuruk dan menyebabkan keadaan seperti ini terjadi. Peter terkekeh, sialan kau, Asrida. Kemudian dia menutup panorama indah itu dengan selimut, menyimpan segepok uang sebelum pergi dari kamar hotel itu. Meskipun Asrida dan dirinya belum pernah bercinta, tapi imajinasi Peter selalu diisi dengan kekasihnya itu saat mereka berpacaran. Belum ada wanita yang pernah menyenggolnya, atau lebih tepatnya belum ada pemanis yang bisa menyembuhkannya. Kekurangan dalam dirinya yang membuat Peter mencurahkan seluruh hidupnya untuk kesenangan, kehidupan sesaat tanpa mata hati. Wanita itu terbangun, ia mengira telah melakukan tugasnya dengan Peter, padahal kenyataannya tidak. Peter merokok sambil mengemudi, tuntutan dedinya membuatnya harus menikah. Itu alasan Peter mencari gadis desa yang polos dan penurut, supaya bisa mengikuti rencananya. Aku pikir adopsi anak bukanlah hal yang buruk, ucap Peter dalam perjalanannya. Dia membenci dirinya sendiri yang rusak oleh Asrida. Tapi tidak ada yang bisa Peter lakukan, kecuali semakin merusak dirinya sendiri dengan alkohol, rokok dan kesenangan sesaat. Jauh dalam dirinya, Peter marah tidak bisa menjadi pria rusak. Seorang perempuan yang menanggung beban hidup itu berjalan pelan di setiap langkah. Sampai seorang pemilik warung di pinggir sawah memperhatikannya. Winnie. Panggilnya pada perempuan yang melamun sambil melangkah. Winnie. Perempuan itu terkejut. Iya, Mbok. Sini. Winnie Nasri Anjani, nama perempuan yang tinggal di sebuah perkampungan di desa, yang biasa dipanggil dengan Na. Dia mendekat. Kenapa, Mbok? Kenapa melamun? Gak apa-apa, Mbok. Katanya ayah kamu masuk rumah sakit lagi. Winnie mengangguk sedih. Iya, Mbok. Kankernya tambah parah, ayah harus dirawat. Kenapa sedih? Katanya kemarin dengar ayahmu menjual sawah. Iya, tapi itu buat bayar hutang ibu tiri aku, Mbok. Ibu tirimu, nduk. Winnie mengangguk. Membuat Mbok pedagang menggeleng. Tuhanku, kenapa kau memberikan cobaan yang begitu berat pada anak ini? Winnie diam, dia memegang bandul kalung di lehernya. Kayaknya Winnie harus jual ini, Mbok. Bukankah itu peninggalan ibumu? Winnie mengangguk. Bagaimana lagi soalnya, Mbok? Sekarang saja ibu dan kakak tiriku sedang berbelanja dengan sisa uang membayar hutang.
Lantas kenapa kau tidak menghentikan? Dengan sedih, Winnie memperlihatkan tangannya yang meninggalkan bekas cambukan. Itu kenapa, Win? Pakai sabuk, Bo. Bo menggeleng kasihan, dia mengusap punggung Winnie yang terlihat lesu. Sabar ya. Winnie harus gimana lagi, Bo? Ayah berobat butuh uang, kalau tidak rumah sakit akan menghentikannya. Kamu sekarang kerja di sawahnya Pak Agun. Tapi kan Mbok tahu bayarannya cuma 50.000 per harinya, Mbok. Butuh biaya berapa buat obat ayahmu, Win? Nyampe puluhan juta, Mbok, ucap Winnie sambil menutup matanya menahan tangisan. Saat itulah ibu dan kakak tirinya baru pulang dari pasar membawa kantong kresek. Ibu tirinya bernama Risna, sementara kakak tirinya bernama Yuri. Melihat Winnie yang menangis, Risna tertawa dari kejauhan. Aduh, Mbok. Gak ada kerjaan ya selain menampung tangisan orang. Tar dagangannya gak laku loh. Ibu. Winnie sadar dengan siapa dia bicara. Ibu, mana uang sisanya? Apa yang kau bicarakan? Tentu saja ibu belanja untukmu makan. Bu, ayah sedang sakit. Ibu harusnya menyisihkan uang untuk ayah dan bekerja di sawah. Kelak. Risna tanpa ragu-ragu menamparkan Winnie di sana, jangan kurang ajar kamu ya. Ingat nggak dulu waktu ibumu sakit? Aku yang meminjamkan uang pada ayahmu. Sekarang saat aku jatuh, kau berani membentakku. Bukan begitu, Bu. Tapi ayah sedang butuh pengobatan sekarang, ucap Winnie sambil menangis. Yang mana malah membuat Yuri mendorongnya. Minggir kau. Dasar menyebalkan. Winnie datang ke rumah sakit dengan harapan kosong, tidak ada kabar baik yang bisa dia sampaikan pada ayahnya. Berada di rumah sakit pun berkat pertolongan Dr. Derry yang merupakan dokter terbaik di rumah sakit ini. Dan Winnie merasa tidak enak dengan Dr. Derry. Winnie. Panggil Dr. Derry yang melihat perempuan yang disukainya datang. Dokter. Kan sudah aku bilang, panggil saja Derry. Dan berhenti bicara normal. Tidak sopan kalau begitu, Dok. Saya kan pasien di sini, sudah sepatutnya menghargai dan menghormati. Saya juga ingin berterima kasih karena dokter membantu saya. Saya janji akan menggantinya. Dokter Derry terkekeh. Winnie, santai aja kalau sama aku. Lagian kita gak kenal baru. Terima kasih, Dok. Udah, jangan begitu. Apa kau ingin menemuinya? Pergilah, sepertinya ayahmu selesai diperiksa perawat. Baik, Dok. Winnie pergi melangkah menuju ruangan ayahnya. Di sana ada seorang pria tersenyum menyambut kedatangannya. Winnie, kemarilah. Ayah. Ucap Winnie mendekat. Maaf baru datang. Apa kau habis menangis? Winnie menggeleng. Tidak. Ayah tahu, Nak. Kenapa? Winnie mencoba menahannya dengan diam. Apa Bu Risna membuatmu kesal lagi? Kenapa ayah menikahinya dulu? Dia pernah membantu keluarga kita. Dan saat dia jatuh, dia meminta bantuan pada ayah. Dengan menikahinya, ayah Winnie yang bernama Arfan itu terdiam. Ayah cepat sehat ya, biar nanti bisa makan masakan Winnie lagi, ucap Winnie mencoba mengalihkan perhatian. Dia menutupi kesulitannya saat ini. Maaf ayah tidak menyekolahkanmu dulu, Nak. Winnie diam, dia tahu betul alasannya. Saat itu ibu kandungnya sakit berat dan harus menguras banyak uang. Andai waktu bisa diputar, ayah menyesal tidak menyekolahkanmu. Tidak ada yang perlu disesali, iya. Biarkan saja semuanya terjadi, memang seharusnya begini. Arfan menggenggam tangan anaknya, kukunya menghitam akibat tanah sawah. Winnie tidak bisa menulis, membaca dan menghitung, yang dia bisa hanya bekerja di sawah sejak kecil. Maafkan ayah ya. Udah, ya.
Jangan begini lagi. Winnie berencana pergi ke kota untuk bekerja. Kota mana yang menerima perempuan tanpa pendidikan, Winnie? Seenggaknya Winnie mencoba, iya. Jika ini karena ayah, jangan lakukan. Banyak orang jahat di luar sana, Winnie jangan pergi kemanapun. Bukan, iya. Winnie ingin menambah pengalaman saja. Winnie yang selalu menyimpan semuanya sendiri itu tetap tidak mengatakan kebenarannya. Dia tidak ingin ayahnya khawatir. Ayah cepat sembuh. Winnie, apa Dokter Derry meminjamkanmu uang? Winnie diam sebagai jawaban. Lihat, ayah menyusahkanmu. Jangan lakukan itu, Winnie, biarkan saja ayah pulang, jangan meminjam lagi. Winnie bisa membayarnya, ya. Ucap Winnie yakin. Ayah jangan khawatir. Winnie ini bugar, bisa bekerja dengan baik jadi akan menghasilkan banyak uang. Nyawa ayah hanya sebentar lagi. Ayah tidak boleh bicara seperti itu. Teriak Winnie kesal. Ayah, jika ayah ingin Winnie bahagia, maka sembuhlah. Bu Risna. Ada Winnie. Gak ada, tadi ke RS. Oh iya makasih. Seorang ibu hamil yang menjadi tetangga Winnie itu kembali lagi. Beruntungnya di perjalanan pulang dia melihat Winnie. Winnie. Kak Yumna. Cari aku, Kak. Ada apa? Mau minta bantuan? Ada banyak setrikaan di rumah. Pembantu kakak kan cuti, kamu mau? Nanti dibayarnya per baju. Mak, Kak. Mau banget. Ucap Winnie antusias. Ya udah ayo ikut. Dengan riang gembira, Winnie pergi ke rumah Kak Yumna. Kak Yumna inilah satu-satunya orang kaya di desa yang ditinggali Winnie. Bajunya di sana ya, Winnie? Iya, Kak. Siap. Sambil menyetrika, Winnie juga bercerita dengan Kak Yumna yang mengemil di sampingnya. Kalau mau cemilan ambil aja ya, Winnie. Siap, Kak. Melihat Winnie yang berjuang mati-matian, Kak Yumna merasa kasihan. Winnie, kamu mau gak kalau kakak jodohin? Sama siapa, Kak? Ya dengan juragan lain, teman suamiku. Lihat kakak, Winnie dulu kakak miskin gak bisa apa-apa, punya uang juga enggak. Tapi setelah menerima lamaran bos padi di sini, hidup kakak enak. Meski wajahnya pas-pasan, tapi membantu sekali. Winnie diam dan lebih fokus pada setrikaan. Siapapun tahu suami dari Kak Yumna itu sudah tua, jelek dan hitam meskipun perjaka. Jangan melihat dari luarnya, Winnie kalau sayang dan membantu kita kenapa tidak, kan? Asal laki-lakinya serius saja ingin mencari istri. Winnie mengangguk. Jika ada yang serius sama Winnie akan menerimanya, Kak. Lanjut ke episode 2.